Senin 10 Januari 2022, saya Kapolres Sumba Barat, AKBP Evik Irwan Arianto SKM MH akan melakukan press release terkait kasus adanya dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh oknum anggota Polsek kami yang ada di Polsek Anak Kalam, yaitu adanya DPO Saudara Arkin Anabira yang meninggal di depan kamar mandi sel Polsek Katikutana di Kabupaten Sumba Tengah. Dapat kami laporkan bahwa kasus tersebut terjadi tanggal 8 Desember tahun 2021, di mana pada malam hari ada beberapa anggota user yang melakukan penangkapan terkait kasus curi ternak yang diduga dilakukan oleh Saudara Arkin Anabira, di mana pada malam hari dilakukan integrasi dan keesokan harinya tanggal 9 Desember tahun 2021 Saudara Arkin Anabira meninggal di depan sel di depan kamar mandi sel tahanan Polsek Katikutana, dan kami sudah melakukan otopsi, dan kami saat ini mengundang dari dokter forensik Polda NTT yaitu Pak AKBP Edi Sibuan beserta tim, dan kami juga mengundang lawyer termasuk daripada perwakilan daripada keluarga Saudara Arkin Anabira. Mungkin demikian waktu dan kesempatan kami berikan kepada dokter forensik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Kapolres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai ahli dokter forensik, yang mana kita melakukan pemeriksaan terhadap jenazah yang berdasarkan surat permintaan dari Polres Sumba Barat pada tanggal 13 Desember 2021. Jadi suratnya tanggal 13 Desember 2021. Setelah pemeriksaannya dilakukan pada tanggal 14 Desember 2021, kita mulai jam 15 sampai jam 17. Jadi kita tuh melakukan pemeriksaan sekitar 2 jam. Jadi pada pemeriksaan tersebut kita lakukan pemeriksaan luar dan dalam atau otopsi. Jadi awal pemeriksaan kita lakukan pemeriksaan, maka kita temukan jenazah adalah seorang laki-laki dewasa dengan panjang badan 176 cm, dan keadaan umumnya sudah terjadi proses pembusukan karena kematiannya sudah diperkirakan 1 minggu. Jadi setelah kematian 1 minggu baru kita datang ke rumah sakit umum daerah untuk melakukan pemeriksaan visum luar dan visum dalam. Pada pemeriksaan visum luar kita temukan ada beberapa luka, ya. Itu berupa luka-luka memar dan luka lecet. Dimulai dari kepala, kita temukan adanya luka memar di samping kanan kepala dekat telinga kanan. Jadi lukanya di sini, ya, luka lecetnya di sini, dan dia itu berbentuk tegak lurus, ya. Tegak lurus seakan-akan bahwasanya ada yang mengenakan ujung daripada suatu benda. Ya. Jadi kedua, ditemukan ada luka robek di telinga sini robek di bawah daripada luka tadi, ya. Jadi luka ini kemungkinan terjadi itu akibat orang itu mendatangi benda. Jadi robekan itu bahwasanya menggambarkan korban yang mendatangi benda, bukan benda yang mendatangi korban.
Jadi yang ketiga, pada perut juga ditemukan adanya luka memar ya. Kemudian pada daerah lengan juga ditemukan luka memar dari siku sampai ke ujung jari kanan dan kiri. Kemudian ditemukan juga luka memar di pipi kanan dan pipi kiri. Kemudian ditemukan juga luka memar di kaki. Kaki luka memarnya dari lutut sampai ke ujung jari. Kemudian itu pemeriksaan luar. Kemudian kita lihat di ujung-ujung kukunya itu berwarna kebiruan atau sianosis. Sianosis ini terjadi akibat kekurangan suplai oksigen. Jadi apabila tubuh seseorang itu kekurangan suplai oksigen, maka dia akan tampak berwarna biru. Bibirnya seharusnya juga berwarna biru, tapi karena sudah terjadi proses pembusukan, jadi saya tidak berani mengatakan bibirnya berwarna biru. Tapi ujung-ujung jarinya tampak berwarna biru. Sehingga saya pada saat pemeriksaan awal itu, pemeriksaan luarnya saja bingung ini meninggalnya karena apa. Jadi sehingga kemudian saya lakukan otopsi. Baru saya buka seluruh pemeriksaan dalam, maka kita temukan yang paling menonjol itu adalah adanya makanan atau sisa-sisa makanan di mulut. Itu banyak sekali. Jadi sisa-sisa makanan di mulut itu bercampur dengan ludah ya. Sekitar ada 600 mg. Ya. Jadi kemudian kita buka perutnya juga masih mengandung makanan, sisa-sisa makanan. Artinya orang ini tersebut sebelumnya makan banyak gitu. Jadi mungkin pada saat kejadian dia muntah. Jadi saya bisa perhitungkan bahwasanya luka yang di kepala itu karena dia yang mendatangi bedah, saya bisa gambarkan bahwasanya orang tersebut jatuh. Jadi saat kepala kita itu jatuh, bisa terjadi apa saja, kita bisa kejang. Makanya kalau luka di kepala bisa kejang, bisa muntah-muntah. Jadi orang tersebut itu muntah. Setelah dia muntah, dia tidak mampu untuk menelan karena kepalanya sudah terbentur. Makanya sisa makanan itu di mulut itu masuk ke paru-paru. Jadi kalau kita bernapas itu secara otomatis saluran di pencernaan kita tertutup. Makanya kalau seperti ini kita bernapas, kan ada dua klep di sini. Satu klep untuk makanan, satu lagi klep untuk pernapasan. Jadi pada saat kita bernapas, klep makanan tertutup. Jadi pada saat dia terjatuh, klep makanan tertutup, dia bernapas. Sehingga masuklah makanan itu ke dalam saluran napas. Itulah yang membuat terjadinya proses kekurangan oksigen tersebut. Artinya orang tersebut meninggal karena adanya sumbatan jalan napas oleh sisa-sisa makanan akibat muntahannya sendiri. Itulah penyebab kematian. Walaupun sebenarnya ditemukan juga luka-luka lain, contohnya luka yang memar di kiri kanan, di lutut, di pipi, kemudian di kepala belakang. Jadi seperti itu. Jadi kalau teman-teman mau tanya meninggal kenapa? Karena adanya gangguan pernapasan akibat sumbatan jalan napas oleh sisa-sisa makanan akibat muntahannya sendiri. Jadi demikian, saya rasa itu. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Dr. Forensik, Pak KBP Edi Hasibuan. Mungkin saya lebih tambahkan lagi rekan-rekan. Ini ada beberapa dokumentasi pada saat yang bersangkutan kita ketemukan jenazah almarhum Arkin di dalam kamar mandi. Dapat saya jelaskan, ini kondisi ruang tahanan, ini kondisi tempat tidur sel tahanan di Polsek Kadiputana. Ini saya jelaskan, jadi ini ada di dalam sel ini ada lorong, yaitu tempat mereka untuk berjemur. Ini kondisi jenazah pada saat masih di dalam sel. Ini kondisi selasar yang di luar. Jadi di depan kamar mandi itu memang kita ada langsung langit-langit supaya mereka bisa berjemur. Dan kondisi pada saat tanggal 8 Desember 2021 kemarin itu dalam keadaan hujan. Ini kondisinya. Dan berikutnya, mohon maaf, ini kondisi korban Arkin pada saat diketemukan pertama kali oleh petugas di Polsek Kadiputana, dan ini hasil dari verifikasi bahwa ini lorong depan kamar mandi. Ini posisi kepalanya yang bersangkutan, ada tunjuk dari verifikasi, dan ini ada botol-botol air yang
dan dugaan kami ini sangat licin di dalam depan kamar mandi sel tahanan tersebut. Dan ini mohon maaf, tadi yang disampaikan oleh Pak Dr. Edi Sibuan memang benar bahwa ada luka di kepala sebelah kanan. Ini adalah lantai kamar mandi, di mana posisi lantai kamar mandi ini dia lebih rendah daripada terasnya. Dan memang benar juga yang bersangkutan ini ada goresan di kepala sebelah kanan, yaitu garis lurus, yaitu yang tadi disampaikan oleh Pak Dokter. Yang bersangkutan ini mendekati benda, yaitu yang bersangkutan terbentur di sel kamar mandi di dalam Polsek Kalimantan. Ini lebih jelas lagi. Jadi kepala sebelah kiri terbentur buset dan kepala sebelah kanan terbentur yang tadi disampaikan oleh Pak Dokter, yang bersangkutan mendekati benda tumpul, yaitu lantai kamar mandi, karena posisinya di dalam ini lebih rendah dan di sini lebih tinggi. Ini garis lurus seperti ini. Ini lebih jelas lagi posisi di dalam kamar mandi, posisi lantai dengan terasnya itu, posisi leher korban dan posisi kepala korban. Dan yang bersangkutan kita ketemukan, mohon maaf, pada saat itu tidak menggunakan celana. Dan di dalam kloset ada kotoran yang bersangkutan. Dan dapat kami tambahkan rekan-rekan sekalian terkait tentang dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh 4 oknum anggota buser kami, yaitu gabungan buser dari Polsek Kadiutana dan buser Polres. Saat ini kasusnya sudah dalam proses, yaitu di Bitpropam Polda NTT. Dan yang bersangkutan secara kedinasan sudah saya copot dari jabatan ofnalnya dan sudah kami taruh selama 14 hari, yaitu penempatan khusus di dalam sel propos. Begitu juga kami sudah memeriksa yaitu 6 anggota piket yang jaga pada saat itu. Dari 6 anggota tersebut sudah kami proses. Jadi bukan cuma 4 oknum anggota yang diduga melakukan penganiayaan, tetapi juga ada 6 anggota piket jaga Polsek Kadiutana juga kami proses secara disiplin. Jadi percayakan dengan kami terkait tentang dugaan kasus ini, sudah kami tangani secara prosedur. Ada 10 anggota Polres kami, 6 diantaranya kami kenakan ke lalainya karena yang bersangkutan melaksanakan piket, dan 4 orang anggota tersebut ditangani oleh Bitpropam Polda NTT. Mungkin dengan kesempatan yang baik ini juga kami mengundang juga pengacara Kak Semi, juga dari pihak perwakilan dari keluarga Kak Yos, mungkin bisa menyampaikan juga hasil daripada press release kita terkait juga hasil daripada proses anggota-anggota kita yang diduga melakukan penganiayaan, dan juga terhadap 6 anggota kita yang sudah kami proses terkait tentang lalainya dalam melaksanakan tugas. Waktu dan kesempatan yang diberikan. Terima kasih. Selamat siang dan salam untuk kita semuanya. Sebagai kuasa hukum dan sekaligus mewakili keluarga korban, kami pertama-tama mau menyampaikan terima kasih kepada pihak kepolisian daerah Nusa Tenggara Timur maupun Bapak Kapolres Sumba Barat karena begitu cepat dan tanggap melihat peristiwa yang terjadi. Sebagaimana saat ini mungkin kita tahu bersama bahwa cause of death atau sebab kematian korban
yang selama ini menjadi misteri sudah terjawab melalui hasil otopsi. Kami juga menyampaikan terima kasih banyak kepada tim dokter forensik yang beberapa waktu yang lalu telah membantu kami keluarga selaku pencari keadilan, membantu kami kuasa hukum dan pihak Polres untuk mengungkap misteri kematian daripada saudara Ina Nabira. Terlepas daripada hasil otopsi yang sudah kita ketahui bersama kesimpulannya seperti apa, mungkin harapan kami keluarga, harapan kami kuasa hukum seperti yang menyambung Pak Kapolres sampaikan tadi, bahwa adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh 4 orang oknum maupun 6 orang oknum polisi yang melakukan penjagaan atau piket pada saat itu, kami keluarga menyerahkan sepenuhnya kepada pihak penegak hukum, dalam hal ini Polres Sumba Barat dan juga pihak Polda Nusa Tenggara Timur, agar secara transparan, secara jujur dan profesional pemeriksaan itu dapat dilakukan, tindakan-tindakan hukum sesuai dengan bobot perbuatan para pelaku. Tetapi terlepas daripada itu semua, sekali lagi kami keluarga sangat berterima kasih Bapak Kapolres secara terbuka, secara meminta kami untuk ikut terlibat melakukan press release ini, supaya juga hal-hal yang berkaitan dengan proses otopsi dapat kami ketahui. Selanjutnya mungkin Pak Kapolres setelah balik dari sini, kami akan bertemu ke keluarga, kami akan sampaikan hasil otopsi ini supaya opini atau berbagai macam pendapat yang berseliweran, yang tidak sesuai dengan fakta, bisa kami sampaikan kebenarannya seperti apa. Mungkin seperti itu Pak kami. Terima kasih. Ya, terima kasih dari Kak Semi. Saya